Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Ranggi lagi, penulis horor dan misteri. Halo saudaraku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini malam Jumat Mama akan membahas tentang sihir atau santet. Ini sedang banyak dibicarakan ya di lambe tura, di berita-berita televisi maupun di IG ya atau Instagram. Ini konon kisahnya mantan istri Sesar ini, Ibu Indadari, mengalami kena sihir sehingga sakit ya. Nah, yang akan Mama bahas malam ini adalah apa sih sihir itu ya? Supaya kalian tahu apa sih yang namanya sihir atau sejenis guna-guna atau santet, apakah itu sama? Nah, Mama akan membahas bahwa sihir itu sesuatu yang samar dan halus. Adapun pengertian secara istilah sihir ada dua pengertian. Yang satu, sihir mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai orang yang ingin disihir ya. Jadi mantra-mantra ini yang sering digunakan dukun-dukun jahat untuk mencelakai orang. Yang kedua adalah sihir obat yang berpengaruh di badan, akal, dan pikiran orang yang disihir. Jadi obat ini bisa mempengaruhi orang yang dituju yang kita sihir. Biasanya melalui makanan, minuman, atau sejenis apapun yang disentuh targetnya. Kemudian apa sih sihir itu sendiri? Sihir yang samar dan halus ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi ya. Dan menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dia berkata bahwa sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudaratkan atau membahayakan orang lain di antara pengaruh sihir, yaitu yang sampai terbunuh, jatuh sakit, atau gila. Ada juga yang pengaruhnya sampai seseorang begitu cinta pada yang lain, atau ada yang pengaruhnya hingga benci pada yang lain. Jadi sihir ini benar-benar amat sangat berbahaya ya. Seperti halnya firman Allah, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ini dikutip dari surat Al-Falaq ayat 4. Jadi sihir ini sangat amat berbahaya. Kalau zaman sekarang jarang sekali orang menyebutnya sihir, tapi biasanya orang menyebutnya seandainya kita terkena sihir itu menyebutnya kita kena santet atau guna-guna. Dan macam-macam santet atau guna-guna ini memang banyak sekali bentuknya. Kalian bisa menonton video Mama sebelumnya yang mungkin sudah lama sekali pernah Mama bahas. Malam ini Mama bahas kembali apa sih itu santet, apa sih itu guna-guna. Memang banyak sekali macamnya santet atau guna-guna ini memakai cara dan metode yang berbeda tergantung dari daerah masing-masing biasanya, atau mungkin saja juga sama saja di setiap daerah melakukan ritual santet atau guna-guna. Misalnya kita ingin menyantet seseorang itu supaya dia sakit atau gila atau usahanya hancur atau sampai bangkrut, atau misalkan kita ingin menyantet atau guna-guna supaya seseorang itu selalu ingat kita, selalu mengejar-ngejar kita, sangat cinta pada kita, contohnya seperti itu. Ilmu sihir atau guna-guna ini memang sangat jahat sekali ya. Atau mungkin bisa saja tidak menyukai orang supaya seseorang itu bisa jadi bercerai-berai. Misalkan anak benci ibunya, atau orang tua benci anaknya, atau kalau suami istri bisa sampai bercerai. Seperti itu. Ilmu sihir ini ada nggak sih di Indonesia? Ada jawabnya. Kalau yang
yang bilang nggak ada, sini mama ceramahin nanti ya. Mama bukan ustazah, maksudnya mama akan memberikan pengalaman-pengalaman atau yang pernah mama lihat. Jadi sihir ini memang ada, bukan sesuatu hoax ya, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, biasanya orang yang bicara sihir ini tidak ada dan tidak masuk akal, biasanya dia tidak pernah mengalami. Yang pertama, yang kedua adalah dia tidak berilmu ya. Kalau orang yang berilmu tentunya sebelum bicara tentang sihir itu hoax adalah harusnya membaca, lebih banyak membaca, menonton, kemudian bertanya kepada ahlinya, seperti itu. Yang dialami Indah Dari ini konon katanya kain kafan yang berisi seperti apa ya, kalian bisa nonton sendiri, mama tidak bisa berucap takutnya kena CR YouTube. Aduh, sayang sekali nanti video mama ya. Nah, pokoknya malam Jumat ini mama hanya membahas tentang sihir ini. Next mama akan membahas tentang sihir-sihir yang lainnya, dampak-dampak sihir itu sendiri seperti apa. Mama hanya 8 menit saja mama bicara tentang sihir ini. Yang penting adalah bagaimana kita bisa terhindar dari sihir, dari santet, dari guna-guna. Mama pernah menasihati kalian di video-video sebelumnya, atau mama sering mengingatkan kalian, tingkatkan ibadah kita, keimanan kita dengan mengamalkan, menjalankan kewajiban dan sunnahnya dijalankan bagi umat muslim tentunya ya. Kita tetap berbuat baik kepada orang lain supaya kita terhindar dari santet atau sihir ya. Banyak berteman, jangan banyakin musuh ya. Ingat, banyakin teman, jangan banyakin musuh. Kalau kita berbeda pendapat boleh, berbeda pandangan boleh, yang penting jangan sampai kita mengulurkan permusuhan, karena damai itu sangat indah sekali ya. Itu saja dulu dari mama. Jangan lupa subscribe, komentar, like, klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video mama selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala tidak kesempurnaan mama menyampaikan dalam video ini. Mama saat ini tidak bisa live ya, karena kondisi dalam pandemi ini harus di rumah saja. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.